Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, materi kita hari ini mengenai aktiva tetap tidak berwujud ya. Nah, yang pertama di sini ada karakteristik mengenai aset tetap tidak terwujud. Di sini ada 3 karakteristik pokok dari aktiva tetap tidak terwujud. Itu yang pertama adalah dapat diidentifikasi. Nah, agar dapat diidentifikasi aset tetap tak berwujud itu harus dipisahkan dari perusahaan. Artinya dia itu dapat dijual atau dialihkan atau timbul dari hak kontraktual ya atau hak hukum dari mana manfaat ekonomi atau kontrak tersebut itu akan mengalir ke perusahaan ya. Lalu yang kedua ini yang namanya aset tetap tak terwujud udah pasti dia tidak memiliki wujud fisik ya. Nah, aset berwujud itu kan kayak aset tetap memiliki bentuk fisik ya. Sebaliknya kalau aset tidak berwujud berarti tidak memiliki fisik. Nah, di sini aset tetap tidak berwujud itu memperoleh nilainya dari fisik dan keistimewaannya yang diberikan kepada si perusahaan yang menggunakannya gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah aset ini bukan merupakan aset keuangan ya seperti misalkan deposito bank, terus piutang dan investasi jangka panjang baik itu obligasi dan saham itu juga tidak memiliki substansial fisik ya. Namun aset moneter ini atau aset yang keuangan ini nilai dari hak klaim untuk mencerminkan atau menerima kas dan setara kas di masa yang akan datang, di mana aset moneter ini tidak diklasifikasikan kepada aset berwujud. Ya, itu adalah 3 karakteristik dari aset tetap tidak berwujud. Oke, baik. Selanjutnya ada mengenai penilaian. Ya, nah di sini untuk di bagian pembelian nanti aset tetap tidak berwujud ini akan dicatat sebesar biaya perolehan ya sudah termasuk semua biaya akuisisi ditambah dengan pengeluaran untuk membuat aset tersebut aset tak terwujud tersebut itu siap untuk digunakan. Nah, biaya-biaya itu biasanya termasuk ada harga beli, biaya legal, itu biaya legal adalah untuk keperluan hukum, lalu biaya-biaya lainnya yang timbul untuk mm, mendapatkan atau memperoleh aset tetap tak berwujud tersebut ya. Baik, selanjutnya di sini ada aset tak berwujud yang diperoleh secara internal. Nah, di sini perusahaan yang mengeluarkan biaya untuk berbagai sumber daya tak berwujud ini seperti misalkan ada pengetahuan ilmiah, terus teknologi, lalu mengenai penelitian, ya itu dia masuk ke aset tetap tak berwujud ya, atau ada juga kekayaan intelektual dan merek dagang. Nah, biaya-biaya tersebut ini nantinya disebut juga dengan biaya penelitian dan pengembangan atau yang dikenal dengan R&D ya, Research and Development ya. Nah, seluruh biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan oleh si perusahaan tersebut nanti beberapa biayanya juga biaya pengembangan juga dikapitalisasi ya jika memenuhi kriteria ekonomis. Nah, IFRS sendiri di sini mengidentifikasikan beberapa kriteria ya, beberapa kriteria spesifik yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan itu dikapitalisasi. Nah, di sini IFRS ini apa ya melarang pengakuan aset tetap tak berwujud seperti misalkan merek internal, terus kepala surat kabar, terus ada daftar pelanggan yang mirip dengan biaya lain untuk apa ya mengembangkan bisnis secara keseluruhan nantinya sehingga pengeluaran ini tidak memenuhi kriteria untuk diidentifikasikan secara terpisah karena tadi di karakteristik pokok aset tetap tak berwujud itu mereka harus diidentifikasikan dan untuk mengidentifikasikan
aset tetap tak berwujud itu harus dipisahkan kan dari perusahaan ya di awal penjelasan tadi begitu ya. Baik, selanjutnya nah di sini aset tak berwujud ini yang diperoleh secara internal ini kan ada ilustrasi ya. Nah, semua biaya yang timbul di tahap penelitian ini ada awal proyek, di sini ada awal penelitian ya, tahap penelitian. Nah, semua biaya yang timbul dari tahap penelitian ini dibebankan nih, ini biayanya ini akan dibebankan pada saat terjadinya tahap penelitian sampai sini. Oke. Nah, setelah proyek ini bergerak ke tahap pengembangan nih develop phase ya, beberapa biaya pengembangan tertentu itu nantinya akan dikapitalisasi. Nah, secara khusus biaya pengembangan akan dikapitalisasi ketika beberapa kriteria tertentu itu telah dipenuhi ya, yang menunjukkan bahwa proyek dari penelitian dan pengembangan ini yang bersangkutan R&D ini yang bersangkutan akan menghasilkan aset tak berwujud yang ekonomis. Nah, pada intinya di sini ada viabilitas ekonomi ya yang menunjukkan bahwa proyek ini sudah dalam tahap yang cukup jauh sehingga manfaat ekonomi dari proyek R&D ini research and development bisa dianggap akan mengalir ke perusahaan. Jadi intinya ketika tahap R&D atau penelitian dan pengembangan ini sudah menghasilkan atau sudah mendatangkan manfaat ekonomi ke perusahaan, maka nanti dia akan disebut viabilitas ekonomi. Artinya dia sudah mendatangkan manfaat ke perusahaan tersebut, ya. Nah, biaya pengembangan yang dikeluarkan sejak saat itu nantinya itu sudah memenuhi kriteria dan harus dicatat sebagai aset tak berwujud, ya. Nah, di sini tadi kan ada yang namanya dikapitalisasi. Nah, kapitalisasi itu maksudnya adalah metode akuntansi di mana biaya itu dimasukkan ke dalam nilai aset dan dibebankan selama masa manfaat aset tersebut, bukan dibebankan pada periode biaya yang semulanya terjadi, gitu ya. Baik, selanjutnya di sini ada amortisasi aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud itu dibagi ada dua ya, ada aset tak berwujud dengan umur terbatas dan aset tak berwujud dengan umur yang terbatas. Yang pertama di sini ada aset tak berwujud dengan umur terbatas. Nah, di sini diamortisasi sebagai biaya selama unsur ekonomisnya. Jadi aset tak berwujud tersebut akan diamortisasi selama umur ekonomisnya, selama dia bisa mendatangkan manfaat ekonomis bagi perusahaan yang bersangkutan, gitu maksudnya. Terus dengan mengkredit akun aset atau akumulasi amortisasi. Nah, umur ekonomis ini harus menggambarkan periode mana di mana aset dapat memberikan kontribusi terhadap aliran kasnya. Nah, amortisasi ini harus sebesar kos atau biaya yang dikurangi dengan nilai residu. Lalu IFRS di sini mensyaratkan atau mengharuskan perusahaan harus menilai nilai residu dan umur ekonomis aset tak berwujud paling tidak setiap tahunnya. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, bertanya. Untuk mengestimasi umur manfaat aset tak terwujud ini, apakah ada atau tidak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan? Ya, untuk menentukan estimasi umur ekonomis di sini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, diantaranya itu penggunaan aset yang diharapkan oleh perusahaan, ya. Terus dampak dari keusangan, permintaan, terus persaingan dan faktor ekonomis lainnya ya. Contohnya misalkan
termasuk dalam stabilitas industri. Itu kan harus diperhatikan juga nih. Terus kemajuan teknologi, karena semakin lama yang namanya teknologi semakin lama akan semakin berkembang. Sedangkan teknologi yang dimiliki atau yang sedang dikembangkan di perusahaan ini kan lama-lama nantinya akan usang, ya kan, akan kebalap sama teknologi-teknologi lainnya. Terus selanjutnya faktor hukum, peraturan atau kontrak yang memungkinkan pembaruan atau perpanjangan umur manfaat hukum atau kontrak atas aset tersebut, ya. Jadi setiap aset tak terwujud itu kan kalau tidak ada peraturan yang menentukan kapan umur aset tersebut itu harus ditentukan atau habis. Nah, itu nanti perusahaan yang akan menentukan. Lalu yang selanjutnya adalah tingkat pengeluaran pemeliharaan yang diperlukan untuk memperoleh arus kas masa depan yang diharapkan dari aset tersebut. Misalkan adanya tingkat pemeliharaan, ya, tingkat pemeliharaan yang secara material diperlukan dalam kaitannya ya dengan jumlah tercatat aset yang mengidentifikasikan umur manfaat yang terbatas. Ya, itu diantaranya ada faktor-faktor yang digunakan untuk mengestimasi umur atas suatu aset tak terwujud. Oke, baik. Ada lagi? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa ada kemungkinan umur manfaat atas aset tak berwujud tersebut berubah? Lalu bagaimana perlakuannya? Oke. Nah, ada aja ya kemungkinan bahwa umur suatu aset itu akan berubah, seperti tadi faktor-faktor yang menentukan atau mengestimasi umur dari aset tersebut, ya. Misalkan dari perubahan hukum atau perubahan kontrak misalnya berubah karena hal tersebut. Nah, jika terjadi perubahan atas umur aset tak terwujud tersebut, ini dalam hal ini nanti jumlah tercatat yang tersisa itu harus diamortisasi dulu selama sisa umur manfaat yang telah direvisi. Jadi nanti perusahaan juga harus mengevaluasi nih aset terwujud yang umur manfaatnya terbatas setiap tahunnya. Untuk apa? Untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai, ya. Jika ada indikasi penurunan nilai, maka uji penurunan nilai itu akan dilakukan, ya. Nah, ada istilah yang namanya rugi penurunan. Rugi penurunan ini nilai harus diakui sejumlah tercatat aset tak terwujud dikurangi nanti dengan jumlah yang terpulihkan, ya. Nah, jumlah yang terpulihkan ini adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya, kita ketemu dengan penurunan nilai. Ya, oke, baik, paham? Tadi yang bertanya? Oke, terima kasih. Ada lagi? Nggak ada? Oke, saya lanjut ya. Oke, baik. Selanjutnya ada amortisasi aset tak berwujud di sini dengan umur tak terbatas, ya. Nah, batasnya tidak dapat dilihat dengan waktu sampai kapan aset dapat diharapkan memberikan kontribusi pada aliran kas, ya. Nah, nanti di sini aset tak terwujud ini tidak diamortisasi, tapi harus dilakukan tes terhadap aset tak terwujud, apakah ada penurunan nilai paling tidak setiap tahun, ya. Itu akan diadakan tes, ya, seperti yang tadi saya jelaskan tadi pertanyaan dari Yuni, ya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada perlakuan akuntansi untuk aset tak terwujud, ya. Nah, di sini ada jenis aset tak terwujud,
ada aset tak terwujud dengan umur manfaat terbatas. Di sini ada cara perolehan, ya, ada yang dari dibeli dan dibuat sendiri. Kalau dibeli ini mereka akan dikapitalisasi, ya. Sedangkan kalau yang untuk dibuat sendiri ini akan menjadi dibebankan, gitu ya. Lalu di sini amortisasinya ini adalah selama umur manfaatnya. Lalu untuk uji penurunan nilai ini nanti akan membandingkan, compare, ya, akan membandingkan jumlah terpulihnya dengan nilai tercatat. Sedangkan untuk aset tak terwujud dengan umur manfaat yang tidak terbatas, ya. Nah, ini kalau untuk cara perolehannya itu dibeli, mereka akan dikapitalisasi. Sedangkan kalau untuk yang dibuat sendiri itu akan dibebankan. Amortisasinya untuk aset tetap tidak terwujud yang tidak terbatas ini tidak akan diamortisasi, tidak dilakukan amortisasi, ya. Bagaimana tentang uji penurunan nilainya? Dia akan membandingkan jumlah terpulihkan dengan nilai tercatat, ya. Jadi di sini yang untuk dibebankan di sini tidak memasukkan biaya langsung seperti misalkan biaya legal, terus biaya pengembangan selain memenuhi kriteria pengakuan. Ya, ini adalah mengenai perlakuan akuntansi mengenai aset tidak terwujud. Ya. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis ada jenis-jenisnya, ada 6 kategori umum. Yang pertama ini ada aset tetap tak berwujud yang terkait dengan marketing, ya. Nah, di sini contohnya itu ada merek dagang, ya, atau nama dagang, terus misalkan nama koran atau majalah, ya. Nah, untuk aset tetap tak berwujud yang berkaitan dengan pemasaran atau marketing ini, nanti itu biaya perolehannya akan dikapitalisasi. Lalu dia tidak akan dilakukan amortisasi, ya. Selanjutnya di sini ada aset tetap tak berwujud yang terkait dengan pelanggan. Contohnya ada daftar pelanggan, terus hubungan kontraktual pelanggan. Nah, di sini yang berkaitan dengan pelanggan, kos perolehan atau biaya perolehan atas ini tidak akan dikapitalisasi, ya. Nah, kapan diamortisasinya? Diamortisasinya adalah selama umur ekonomis, ya. Terus yang ketiga di sini ada artistic related, ya. Ini berkaitan dengan artistik. Contohnya ada hak cipta, ada hak untuk menggandakan, terus umur hak cipta ini selama hidup, ya, selama hidup penciptanya. Terus biaya untuk memperolehnya ini nantinya akan dikapitalisasi. Kapan diamortisasinya? Yaitu selama umur ekonomis, ya. Selanjutnya ada kontrak related. Contohnya ada franchise dan lisensi, terus izin konstruksi, izin penyiaran, ya. Oke. Nah, franchise atau lisensi ini dengan umur terbatas harus diamortisasikan selama umur franchise-nya. Nah, kalau franchise dengan umur tak terbatas itu tidak diamortisasi. Lalu yang selanjutnya yang kelima yang berkaitan dengan teknologi. Di sini contohnya ada paten perdagangan terbatas yang diberikan oleh pemerintah, ya. Terus hak paten diberikan secara eksklusif kepada pemegang saham selama 20 tahun misalkan. Nah, biaya pembelian hak paten ini nantinya akan dikapitalisasi. Nah, biaya penelitian dan pengembangan yang dilaporkan sebagai biaya pada saat terjadinya biaya tersebut. Kapan diamortisasinya? Diamortisasi selama umur hukum atau umur ekonomis mana yang lebih pendek, ya. Jadi nanti kalau umur yang
ekonomis lebih pendek berarti selama umur ekonomis. Gitu. Ya. Lalu selanjutnya di sini ada goodwill. Ya, goodwill akan dijelaskan di slide tersendiri. Oke. Baik, sebelum kita ke goodwill, saya akan jelaskan mengenai ini ya, aset. Nah, di sini ilustrasinya, Hartoppo mengeluarkan biaya $180.000 untuk memperoleh hak paten pada tanggal 1 Januari 2011. Hak paten memiliki umur 20 tahun. Amortisasi menggunakan metode garis lurus yang diminta jurnal untuk mencatat biaya perolehan hak paten dan amortisasi pada akhir tahun 2011. Ya. Nah, ini jurnal untuk mencatat biaya jasa hukum yang terkait dengan paten. Jurnalnya adalah paten pada kas sebesar $180.000. Sedangkan untuk mencatat amortisasi patennya, beban amortisasi pada paten sebesar $9.000. $9.000 didapat dari 180.000, yaitu biaya yang dikeluarkan atau biaya perolehan, dibagi dengan umur ekonomisnya 20 tahun. Oke, paham sampai sini? Paham? Oke, baik. Saya lanjut ya. Baik, di sini ada goodwill. Nah, di sini goodwill ini hanya dicatat jika ada pembelian perusahaan. Kenapa? Karena goodwill ini tidak bisa dipisahkan dengan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan tadi syarat dari aset tetap tak berwujud adalah itu mereka harus diidentifikasi, ya, harus terpisah dari perusahaan. Goodwill dicatat sebesar kelebihan harga beli di atas nilai wajar aset yang diperoleh. Ya. Nah, goodwill yang diciptakan secara internal nanti tidak boleh dikapitalisasi, ya. Nah, selanjutnya di sini goodwill memiliki unsur yang tak terbatas, ya. Lalu karena dia memiliki unsur yang tak terbatas, maka tidak boleh diamortisasi. Hanya disesuaikan nilai bukunya ketika goodwill mengalami penurunan nilai. Nah, harga kesepakatan itu terjadi saat harga beli lebih rendah dari nilai wajar aset bersih. Harga beli lebih rendah dari nilai wajar aset yang dibeli. Nah, perbedaan itu nanti dicatat sebagai laba pembeliannya. Ini beberapa penjelasan mengenai goodwill. Lalu selanjutnya di sini ada penurunan nilai, ya. Penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur terbatas, ya. Penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur terbatas sama dengan penurunan nilai pada aset tetap, ya. Nah, di sini ada yang namanya carrying amount, ya, atau nilai tercatat, ya. Penurunan nilai aset tak terwujud dengan umur manfaat yang terbatas di sini. Apa ya? Aturan yang berlaku untuk penurunan nilai aset tetap juga berlaku sama dengan untuk aset tak terwujud yang memiliki umur manfaat terbatas. Nah, pada setiap tanggal pelaporan posisi keuangan ini, perusahaan harus meninjau nih aset tetap terwujudnya. Aset tetap tak terwujudnya yang memiliki umur manfaat terbatas untuk menentukan penurunan nilai. Nah, informasi yang menunjukkan bahwa uji penurunan itu harus dilakukan mungkin untuk internal, ya, misalnya ada kerusakan fisik terus atau perubahan kinerja yang merugikan. Kalau dari faktor eksternal misalkan perubahan yang merugikan dalam lingkungan bisnis, ya, bisa aja, ya. Nah, jika terdapat indikasi bahwa aset tetap tak terwujud itu turun nilainya, maka perusahaan melakukan uji penurunan nilai. Dengan apa? Dengan membandingkan
dengan membandingkan nilai tercatat carrying amount, ya, dengan membandingkan nilai tercatat aset tak terwujud dengan jumlah yang terpulihkan. Nih, ya. Nah, jumlah terpulihkan di sini adalah sebagai jumlah yang lebih tinggi antara jumlah yang tertinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual atau nilai pakainya. Nilai pakai, value in use. Ya. Nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual, yang ini, berarti pada nilai berapa aset tersebut dapat dijual setelah dikurangi biaya untuk pelepasan. Sedangkan untuk nilai pakai itu adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari penggunaan aset di masa depan dan penjualan aset pada akhir umur manfaatnya. Ya. Nanti ada ketemu dengan istilah rugi penurunan nilai. Ya, di sini rugi penurunan nilai adalah jumlah tercatat aset dikurangi dengan jumlah terpulihkan dari aset yang turun nilainya. Ya. Nah, seperti dengan penurunan nilai lainnya, kerugian tersebut nanti akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Ya, perusahaan di sini pada umumnya melaporkan kerugian ini di bagian pendapatan dan beban lain-lain. Oke, paham ya tentang penurunan nilai aset tak berwujud? Paham? Baik, saya lanjutkan ya. Di sini ada ilustrasi. Ernst & Young memiliki paten untuk mengambil sari minyak jarak, ya, memiliki nilai buku 5 juta dolar pada akhir tahun 2010. Karena adanya penemuan baru mempengaruhi permintaan akan minyak jarak, oleh karena itu ada indikasi paten mengalami penurunan nilai. Perusahaan memperkirakan nilai paten dari perhitungan nilai penggunaannya yaitu sebesar 2 juta dolar. Yang dihitung dari present value penggunaan paten dengan tarif bunga efektif yang berlaku. Kerugian perhitungan penurunan nilai berdasarkan nilai pakai didapat dari jumlah tercatat patennya adalah 5 juta, terus jumlah terpulihkan 2 juta, berarti kerugian atas penurunan nilainya adalah 3 juta. Ya. Lalu, Sires mencatat atas kerugian ini dengan jurnal sebagai berikut. Kerugian atas penurunan nilai pada paten sebesar 3 juta. Ya. Paham sampai sini? Paham. Baik, saya lanjut ya. Lalu selanjutnya ada pembalikan rugi penurunan nilai, ya. Nah, yang terjadi jika hasil telaah ya pada tahun depan menunjukkan bahwa aset tak terwujud itu tidak lagi turun nilainya karena jumlah terpulihkan dari aset tersebut itu lebih tinggi dari jumlah tercatatnya. Nah, maka dari itu rugi penurunan di sini rugi penurunan nilai dapat dibatalkan, ya. Nah, di sini pembalikan rugi penurunan nilai. Kalau tadi jumlah tercatat dibandingkan dengan nilai terpulihkan adalah nilai tertinggi antara ini, value less cost to sell, dan value in use, nilai pakainya. Tetapi jika dalam hal ini nggak menunjukkan bahwa aset itu tidak lagi turun nilainya, maka penurunan nilai itu bisa dibatalkan. Ya. Baik. Di sini ada ilustrasi lagi, kenaikan kembali nilai. Nilai buku hak paten setelah penurunan nilai adalah 2 juta dolar. Biaya amortisasi sebesar 400.000 dolar, yaitu 2 juta dibagi 5, ya, sisa umur hak paten tinggal 5 tahun. Biaya amortisasi dan nilai buku setelah penurunan nilai dapat dilihat pada tabel berikut. Ini ya, nilai amortisasinya.
pada awal tahun 2012, karena adanya kenaikan permintaan akan minyak jarak, perusahaan memperkirakan kembali nilai paten menjadi 1.750.000. Ya, kita lihat. Nah, Let's membalikkan sebagian rugi penurunan nilai tersebut dengan jurnal paten di debit sebesar 150.000. Yang dikredit adalah pemulihan rugi penurunan nilai sebesar 150.000. Angkanya didapat dari 1.750.000 dikurangi 1.600.000 ya. Nah, pemulihan rugi penurunan nilai ini dilaporkan pada bagian pendapatan dan beban lain-lain dari laporan laba rugi. Jumlah tercatat paten sekarang adalah 1.750.000. Dengan asumsi sisa umur paten adalah 4 tahun, ya. Let's mencatat beban amortisasinya sebesar 437.500 didapat dari nilai tercatat sekarang 1.750.000 dibagi dengan sisa umur patennya 4 tahun pada tahun 2012. Maka didapat angka 437.500. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya. Tadi yang di slide awal itu kan Ibu menjelaskan biaya legal itu merupakan keperluan hukum. Lalu yang merupakan biaya legal pada perusahaan itu apa aja ya, Bu? Yang merupakan biaya legal dalam perusahaan. Nah, kan untuk membeli aset tak terwujud itu berarti kan pasti ada pengalihan kepemilikan. Ya. Nah, untuk pengalihan kepemilikan itu nanti biasanya pengalihan tersebut itu akan diurus di kantor yang kantor hukumnya untuk pengalihan kepemilikan atas aset tersebut. Misalkan kalau tanah nih, kalau yang aset terwujud ya, misalkan kalau beli tanah berarti kan ada aset ada pengalihan kepemilikan, nanti diurusnya di notaris gitu kan. Nah, itu sama di aset tak terwujud juga ada biaya pengalihan kepemilikan yang nantinya diurus di kantor hukum yang terkait gitu. Oke, paham? Paham, Bu. Terima kasih. Baik. Saya lanjutkan ya. Baik, selanjutnya di sini ada penurunan nilai aset tak terwujud dengan umur tak terbatas. Nah, harus dilakukan pengujian apakah mengalami penurunan nilai paling tidak setiap tahun. Nantinya, uji penurunan nilai ini sama seperti aset tak berwujud dengan umur terbatas, yaitu yang pertama dengan membandingkan jumlah terpulihkan dari aset tak terwujud dengan nilai tercatatnya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat, maka perusahaan akan mengakui penurunan nilai tersebut. Ya. Sebagai ada ilustrasi, Arkon Radio membeli lisensi penyiaran seharga $2 juta dari GCC. Lisensi tersebut akan diperpanjang setiap 10 tahun sekali dengan biaya yang minimum. Arkon Radio telah memperpanjang lisensi 2 kali. Saat ini, PT GCC memutuskan untuk tidak memperpanjang lagi dan akan menjual kepada penawar tertinggi. Berdasarkan kondisi saat ini, PT Arkon memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan sebesar $1.500.000. Maka, perhitungan kerugian atas penurunan nilai itu adalah nilai tercatat $2 juta dikurangi dengan jumlah terpulihkan $1.500.000. Kerugian atas penurunan nilainya maka $500.000. Ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Baik. Saya lanjut ya. Nah, di sini ada penurunan nilai goodwill. Perusahaan harus menguji nilai goodwill paling tidak setahun sekali.
Nah, penilaian penurunan nilai berdasarkan kas yang bisa dihasilkan dari adanya goodwill tersebut. Nah, karena data nilai wajar goodwill itu jarang tersedia, maka penilaian goodwill ini biasanya menggunakan perkiraan nilai penggunaan atau nilai pakainya. Ya. Sebagai ilustrasi di sini, PT Cerah Gemilang memiliki 3 divisi perusahaan, membeli divisi A 4 tahun yang lalu dengan harga 2 juta dolar. Selama 3 kuartal terakhir divisi mengalami kerugian. Manajemen PT Cerah Gemilang saat ini melakukan pembaharuan pada divisi tersebut. Dari data divisi A, aset termasuk goodwill sebesar 900.000 dolar. Rinciannya adalah sebagai berikut. Ini adalah aset, ada properti 800.000 dolar, terus goodwillnya 900.000, inventory persediaan 700.000, piutang 300.000, kasnya 200.000, ya, terus account and not payable-nya 500.000. Net asetnya 2.400.000 dolar, ya. Nah, PT Cerah Gemilang menentukan nilai yang dapat dihasilkan divisi A berdasarkan estimasi nilai penggunaan menjadi 2.800.000, ya. Nah, ini berarti nilainya itu tadi dapat berubah, ya. Nih, dia di sini unknown kan, tidak diketahui, atau di sini yang dapat berubah nilainya, nilai dari estimasinya, ya. Jika diasumsikan nilai yang dapat dihasilkan divisi A adalah 1.900.000, ya. Tadi carrying amount atau nilai tercatatnya adalah 2.400.000. Terus diasumsikan bahwa nilai yang dapat dihasilkan divisi A adalah 1.900.000. Kita lihat selanjutnya. Jika diasumsikan nilai yang dapat dihasilkan divisi A adalah 1.900.000, maka perhitungan kerugian atas penurunan nilai adalah sebagai berikut. Jumlah terpulihkan tadi kan 1.900.000, ya. Aset neto yang dapat diidentifikasi adalah 2.400.000 yang tadi di awal, ya. Maka kerugian atas penurunan nilainya adalah 500.000. PT Cerah Gemilang membuat jurnal untuk mencatat penurunan nilai sebagai berikut, ya. Jurnalnya adalah kerugian atas penurunan nilai pada goodwill sebesar 500.000 rupiah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham? Yang 2.400.000 ini adalah dari sini. Sorry, saya flashback, ya. Net aset, ya. 1.900.000-nya dari asumsi jika si divisi A itu dapat menghasilkannya 1.900.000. Oke, paham? Bisa Paham, Bu. Baik, saya next, ya. Selanjutnya, di sini ada biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan ini tidak termasuk ke dalam nilai aset tak terwujud. Beberapa hal yang dipatenkan, diantaranya ini ada produk baru, terus proses, ada ide atau rumus-rumus, komposisi, dan literary work, ya. Oke, untuk biaya penelitian di sini nanti dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya, seperti yang tadi saya jelaskan di ilustrasi yang di awal, ya, tahap penelitian dan tahap pengembangan. Lalu biaya pengembangan bisa atau tidak dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Nah, kapitalisasi ini nanti akan dilakukan jika penelitian dan pengembangan memakan waktu lama dan perusahaan telah mendapatkan hasil dari penjualan produk tersebut. Proyek tersebut secara ekonomis bisa dilaksanakan, ya. Baik, di sini ada identifikasi aktivitas penelitian dan pengembangan. Untuk aktivitas penelitian ini biasanya contohnya dia masih bersifat dasar, ya, terus hasilnya bersifat keilmuan dan belum bisa dapat diperjualbelikan kalau dalam aktivitas penelitian, karena di sini
manajemen masih meneliti tentang kajian-kajian misalkan suatu produk tertentu gitu ya. Nah, contohnya penelitian laboratorium yang menghasilkan ilmu baru ya. Terus pencarian aplikasi dari penelitian yang belum ditemukan. Lalu selanjutnya aktivitas pengembangan di sini merupakan hasil penelitian yang dikembangkan menjadi produk sudah dapat dijual sehingga ada penghasilan bagi perusahaan. Ya, kalau pengembangan itu udah kelihatan nih produknya, itu sudah bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Contohnya perumusan konsep dan desain produk yang memungkinkan atau proses alternatif. Ya. Selanjutnya di sini ada akuntansi untuk aktivitas penelitian dan pengembangan. Nah, biaya yang termasuk ke dalam aktivitas penelitian dan pengembangan diantaranya ada bahan, peralatan dan fasilitas, ya. Nah, di sini membebankan seluruh biaya kecuali item yang memiliki kegunaan alternatif di masa depan. Nah, dalam proyek lain atau sebaliknya ya, misalkan jika ada penggunaan alternatif di masa depan, maka kita akan mencatat item sebagai persediaan dan alokasikan seperti yang dikonsumsi item tersebut, atau nanti dapat mengoptimalisasi dan menyusutkan seperti yang digunakan. Lalu selanjutnya ada biaya personal. Ini contohnya misalkan membebankan gaji, upah, terus biaya terkait lainnya dari karyawan yang terlibat dalam proses penelitian serta pengembangan. Yang ketiga di sini ada pembelian aset tak terwujud, ya. Nah di sini mengakui atau mengukur pada nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, maka catatlah sesuai dengan sifatnya, baik sebagai aset tak terwujud yang umur manfaatnya terbatas atau yang tidak terbatas. Oke. Untuk kontrak servis ya atau jasa kontrak, di sini membebankan biaya jasa yang dilakukan oleh pihak lain sehubungan dengan penelitian dan pengembangan pada saat terjadinya. Selanjutnya, untuk biaya tak langsung. Nah, untuk biaya tak langsung di sini menyertakan alokasi yang wajar dari biaya tidak langsung pada biaya penelitian dan pengembangan, kecuali untuk biaya umum dan administrasi yang harus dikaitkan secara jelas dengan aktivitas penelitian dan pengembangan. Agar apa? Agar dimasukkan dalam komponen penelitian dan pengembangan tersebut. Ya. Baik. Selanjutnya di sini ada biaya yang mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan. Yang pertama biaya untuk memulai operasi yang baru, ya, atau biaya persiapan. Di sini dikeluarkan untuk aktivitas satu kali untuk memulai operasi baru. Contohnya mencakup pembukaan pabrik baru, terus perkenalan produk atau jasa produk atau operasi bisnis di wilayah baru. Ya, nantinya biaya persiapan ini termasuk biaya pendirian seperti biaya jasa hukum dan pajak daerah yang dikeluarkan untuk mendirikan entitas bisnis baru, ya. Selanjutnya ada rugi operasi di awal operasi ya. Nah, di sini rugi atas operasi pada saat awal operasi ini tidak boleh dikapitalisasi, ya. Lalu ada biaya iklan dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Artinya ketika perusahaan itu melakukan pengiklanan atas suatu produk, maka pada saat itu juga diakui atau dibebankan sebagai biaya. Ya. Baik, penjelasan mengenai aset tetap terwujud sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya akan akhiri pembahasan hari ini.
Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.